Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Aisyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada KD 3.4 yaitu pembelahan sel. Ibu harap anak-anak semuanya dalam kesehatan dan juga tetap bersemangat untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Apa saja yang akan kita bahas pada pembelahan sel, yaitu ternyata pembelahan sel itu terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai gametogenesis atau proses pembentukan gamet dan juga apa efek dari kegagalan mitosis dan meiosis itu sendiri. Dari pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat menjelaskan mekanisme pembelahan sel baik secara amitosis maupun secara mitosis, dan Ananda dapat mengurutkan fase-fase meiosis dan mitosis dan juga bagaimana mekanisme gametogenesis pada hewan dan pada tumbuhan. Coba perhatikan gambar ini, ada yang tahu artis siapa ini? Oke, baik. Ternyata artis ini artis kembar ya. Apakah apakah mereka ini dari dua ini ya, dua embrio, atau dari mana ya kira-kira kok bisa berbarengan mereka lahirnya? Nanti kita akan bahas dan nanti Ananda juga akan menemukan bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah pembagian dari pembelahan sel itu sendiri. Jadi, pembelahan sel itu ada yang langsung atau yang kita sebut dengan amitosis. A itu bertidak, mitosis itu pembelahan sel yang bertahap gitu ya. Jadi, amitosis ini adalah pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan. Umumnya, pembelahan amitosis ini terjadi pada organisme yang prokariot atau organisme yang tidak memiliki membran inti seperti bakteri dan ganggang biru. Nah, di sini dapat Anda perhatikan bahwa dari sel itu membentuk seperti dua kutub gitu ya. Nah, berikutnya akan terpisah secara langsung tanpa ada melalui tahapan-tahapan. Oke, selanjutnya adalah pembelahan sel secara tidak langsung atau melalui tahapan-tahapan. Jadi, pembelahan sel itu sendiri ya, terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, ini dia gambar siklus sel itu sendiri. Yang pertama itu ada tahapan interfase ya, persiapan. Kemudian di interfase ini terdapat ada 3 fase ya. Ada fase G1 pertumbuhan sel, fase sintesis DNA, dan juga fase G2 atau pertumbuhan sel. Nah, ketika sel-sel ini siap untuk melakukan pembelahan, maka masuk ke fase terdapat fase ketokinesis. Nah, ada fase mitosis dan fase meiosis nantinya. Lalu yang terakhir adalah sitokinesis. Sito ini fase pembelahan dari sitoplasma, sedangkan ketokinesis itu fase pembelahan dari inti selnya ya, yang jadi membelah itu adalah inti selnya. Kita akan bahas terlebih dahulu pada tahapan mitosis. Nah, pada tahapan mitosis ini terjadi pembelahan inti sel yang sifat induknya itu sama atau identik dengan anaknya. Jadi sifat induk yang 2N itu akan diturunkan sama dengan anaknya, yaitu 2N. Umumnya pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau otosom gitu ya. Nah, kemudian sedangkan meiosis ini hasil dari anakannya itu adalah separuh dari sel induknya. Kita bahas terlebih dahulu ya tahapan pada mitosis ya. Mitosis yang pertama yaitu fase interfase, fase persiapan atau yang disebut dengan fase istirahat gitu ya. Jadi hampir 90% dari siklus selnya itu terdapat pada fase interfase. Kenapa ini paling lama? Karena memang dia membutuhkan persiapan yang lama untuk bisa masuk pada tahap berikutnya, yaitu mitosis, fase mitosis dan sitokinesis. Pada fase interfase ini ada fase G1 tadi yang Ibu jelaskan bahwa sel itu mengalami pertumbuhan. Jadi sel-selnya itu mengalami pertumbuhan jumlah gitu ya.
bertambah banyak dulu gitu ya, bertambah lebih besar. Kemudian fase sintesis ini terjadinya replikasi DNA, dan pada fase G2 ini adalah fase siap gitu ya, fase pertumbuhan sel untuk siap melakukan pembelahan. Jadi pembelahan itu ditentukan oleh fase G2. Jadi kalau sudah siap untuk melakukan pembelahan mitosis, maka fase G2 juga akan bersiap seperti itu. Umumnya, fase meiosis itu hampir sama dengan fase mitosis gitu ya. Ya, hanya saja pada fase meiosis itu terdiri atas dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan pada fase mitosis. Nah, di sini pada mitosis, pada tahapan yang pertama yaitu profase, di mana sentrosom gitu ya, sentrosom mengalami pembelahan menjadi sentriol. Nah, kemudian sentriolnya ini akan bergerak ke kedua kutub gitu ya. Lama-kelamaan membran inti itu akan memudar atau menghilang. Nah, kemudian berikutnya di sini masanya persiapan gitu ya, masuk ke prometafase, di mana di sini dari sentriolnya itu sudah berada pada kutubnya itu gitu ya, kutub yang berlawanan, dan kromosomnya itu sudah terkondensasi. Kemudian berikutnya masuk pada fase metafase, di mana di sini kromosom sudah berada atau berada ya, atau berjejer di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah sel. Nah, di bidang ekuatorial. Nah, disinilah pada tahap metafase inilah nanti ketika kita amati gitu ya di mikroskop, maka akan sangat terlihat jelas bagaimana bentuk dari kromosom gitu yang Ibu jelaskan di awal tadi di materi kromosom ya. Setelah fase metafase, yaitu adalah anafase, di mana kromosomnya itu akan berpisah gitu ya, kromosomnya itu berpisah sehingga kromatid saudaranya akan terpisah. Ini sentromernya akan terpisah. Kemudian beberapa benang-benang spindel mulai memanjang di sel-selnya gitu ya, ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu telofase, di mana di sini kromosomnya udah sampai di kutub ya, di kutub yang berlawanan. Kemudian benang spindelnya udah menghilang, dan di sini kromosom mulai membuka kumparannya menjadi benang-benang kromatin. Nah, kalau setelah dari tahapan telofase ini terbentuk seperti dua lekukan gitu ya. Kalau pada hewan, maka lekukannya itu akan terpisah gitu ya, masuk ke fase sitokinesis. Nah, tahapan dari pembelahan sel tadi kan sudah terhenti nih di telofase inti sel ya, langsung ke pembelahan dari sitoplasmanya. Nah, pada pembelahan sitoplasma inilah sel-sel hewan tadi pada telofase tadi ini akan terpisah, sedangkan pada tumbuhan itu dia tidak terpisah, hanya seperti bentuknya seperti lempeng sel gitu ya. Jadi bertetangga dia selnya. Nah, itu tadi mengenai pembelahan sel mitosis. Kurang lebih untuk meiosis itu hampir sama. Nah, kalau di sini pada fase meiosis ini yang perlu Anda ketahui adalah pada fase 1 itu yang terjadi proses pembelahannya itu adalah yang kromosomnya, sedangkan pada fase kedua adalah kromatidnya yang melakukan pembelahan. Lalu pertanyaannya, di fase berapa terjadi pengurangan sel anakan itu ya, pengurangan dari sel induk, separuh dari sel induk itu terjadi pada fase meiosis yang pertama. Sedangkan fase meiosis yang kedua itu umumnya disebut seperti proses mitosis gitu ya, hanya pembelahan sel yang sama dengan induknya. Jadi pada fase profase 1 terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama ada liptoten, benang kromatid menebal dan memendek membentuk kromosom. Ada zigoten, kromosom homolog berdekatan dan berpasangan membentuk sinapsis. Pakiten, kromosom berduplikasi terlihat sebagai tetrad. Diploten, kromosom homolog saling menyilang membentuk kiasma. Kemudian diakinesis, nukleus, dan membran intim menghilang.
Selanjutnya yaitu tahapan gametogenesis. Nah, tahapan gametogenesis ini adalah tahapan pembentukan gamet atau sel kelamin gitu ya. Nah, di awal ini kita akan membahas mengenai gametogenesis pada hewan dan manusia. Kalau pada laki-laki itu disebut dengan spermatogenesis, yaitu pembentukan spermatozoon di dalam testis. Jadi tahapannya itu bisa Anda lihat di sini. Yang pertama itu sel spermatogoniumnya itu mengalami pembelahan mitosis. Nah, yaitu 2N menjadi 2N juga gitu ya. Lalu mengalami meiosis 1, pembelahannya terbagi menjadi separuh dari sel induknya gitu ya. Anaknya itu terdiri dari separuh sel induknya, menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini mengalami meiosis yang kedua gitu ya, yaitu spermatid. Jadi terdapat 4 di sini spermatid yang fungsional gitu ya, yang fungsional yang dipakai pada manusia dan hewan seperti itu. Nah, berbeda nanti ketika kita membahas mengenai proses oogenesis, di mana pada oogenesis ini adalah pembentukan sel kelamin betina atau ovum di dalam ovarium, di mana di sini pembelahan ini telah terjadi sebelum kita lahir ya. Nah, jadi oogonium itu mengalami mitosis, yaitu 2N yang disebut dengan oosit primer. Nah, ini tertahan pada fase profase 1. Nah, setelah kita mengalami pubertas, maka oosit primer tadi mengalami meiosis, ya, menghasilkan satu badan polar atau sel telur yang tidak aktif atau pasif gitu ya, dan hanya menghasilkan satu yang aktif yaitu oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini mengalami mengalami pembelahan ya. Ketika terjadi ovulasi, maka sperma akan masuk. Nah, jadi kalau misalnya pada metafase ini gitu ya tidak terjadi pembuahan, maka dia mengalami menstruasi. Namun ketika terjadi pembuahan, maka di sini terjadilah proses meiosis yang berikutnya. Nah, barulah terdapat di sini satu oosit ovum yang matang gitu ya, yang fungsional. Jadi seharusnya tadi 4 gitu ya, seperti sel kelamin pada laki-laki gitu ya, tetapi pada perempuan hanya satu sel yang aktif, yang fungsional. Nah, berikutnya juga terjadi proses gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi. Terbagi dua, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini adalah pembentukan mikrospora. Nah, mikrospora ini adalah sel kelamin jantannya pada tumbuhan. Nah, di sini adalah proses pembentukan mikrosporanya. Jadi terbentuk dari proses pembelahan meiosis 1, kemudian terjadi proses pembelahan meiosis 2. Di sini terdapat tetrat ya, tapi masih saling menempel. Nah, lalu mengalami pemisahan. Nah, nukleusnya mengalami karyokinesis 1, pembelahan mitosis tanpa pembelahan sitoplasma, menghasilkan nukleus generatif dan nukleus tabung. Nah, nukleus generatif ini mengalami karyokinesis yang kedua, menjadi nukleus sperma 1 dan nukleus sperma 2. Ini dia. Nah, ini adalah gametogenesis pada makrosporogenesis, yaitu pembentukan megaspora di dalam ovarium. Jadi di sini sel induk megaspora atau megasporosit membelah secara meiosis menghasilkan 4 megaspora gitu ya, menghasilkan 4 megaspora. Lalu hanya satu sel megaspora yang fungsional dan 3 lainnya mati gitu ya, mati. Nah, nukleus megaspora mengalami 3 kali karyokinesis menghasilkan 8 nukleus. Nukleus itu tersimpan di dalam sel kantung embrio yang memiliki buka anatomi mikrofil. Ini ujung mikrofil, di sini ada ujung mikrofil. 8 nukleus menempatkan diri, satu inti di dekat mikrofil menjadi ovum. 2 inti yang mengapit ovum disebut sinergid dan akan mati. Sinergid ini akan mati, ini ovum ya, ini diapit oleh sinergid yang akan mati. 2 inti bergabung menjadi fusi nukleus polar 2N. 3 inti di daerah kalaza berseberangan dengan mikrofil disebut antipoda. Nah, ini daerah yang berseberangan disebut dengan antipoda. Nah, apakah
Apa sih perbedaan dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis? Nah, dapat kita lihat di sini, mikrosporogenesis itu terjadi pada kantong seri atau anter, sedangkan makrosporogenesis itu terjadi di bakal buah atau ovarium. Kemudian mikrosporogenesis itu terjadi karyokinesis sebanyak 2 kali, sedangkan makrosporogenesis terjadi sebanyak 3 kali. Hasil dari meiosis yang kedua adalah 4 sel hidup, sedangkan makrosporogenesis itu 1 sel hidup dan 3 sel degenerasi atau yang mati. Nah, hasil akhirnya bulu polen dengan 3 inti yaitu nukleus sperma 1, nukleus sperma 2, dan nukleus tabung. Sedangkan makrosporogenesis itu kantong embrio yang matang dengan 8 inti yaitu 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar, dan 3 antipoda. Nah, pembuahan ganda pada angiosperma itu ada pembuahan ke-1 yaitu ovum dan nukleus sperma 1 membentuk zigot dan membelah menjadi embrio. Kemudian pembuahan kedua yaitu fusi nukleus polar bertemu dengan nukleus sperma 2 membentuk endosperma. Apa sih yang terjadi ketika kegagalan mitosis dan meiosis terhadap kelainan pada makhluk hidup? Jadi, dari gangguan replikasi atau sintesa protein saat mitosis pada embrio akibat ibu menyebabkan cacat pada bayi yang dilahirkan. Jadi, sebab dari gagal berpisah itu dapat terjadi pada autosom maupun gonosom yang dapat menyebabkan dihasilkannya gamet abnormal yang memiliki kekurangan kromosom sehingga menyebabkan adanya sindrom Klinefelter dan sindrom Turner. Gagal berpisah pada autosom menyebabkan sindrom Down dan sindrom Edward. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelahan sel gitu ya. Jadi semoga Anda dapat memahami pembelajar kita pada hari ini. Selanjutnya silahkan Ananda mempelajari lebih lanjut lagi di rumah dan mengerjakan LKPD yang telah disiapkan. Apabila ada pertanyaan silakan kita diskusikan secara bersama-sama. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.